Rangkuman bab 9-12 analisis wacana kritis. Video rangkuman ini bertujuan untuk memahami pemikiran para tokoh analisis wacana kritis dalam melihat bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral. Melalui materi bab 9 hingga 12, video ini bertujuan membongkar bagaimana wacana digunakan untuk menyebarkan ideologi politik, mempertahankan hegemoni, dan memproduksi praktis rasisme di masyarakat. Bab 9, tokoh-tokoh analisis wacana kritis. Yang pertama, Michel Foucault. Foucault menjelaskan bahwa wacana berkaitan erat dengan kekuasaan dan ideologi. Wacana bukan hanya bahasa biasa, tetapi alat untuk mempengaruhi masyarakat. Menurut Foucault, setiap kelompok yang dominan menggunakan wacana untuk mempertahankan hegemoni dan kepentingannya. Media cetak maupun elektronik menjadi sarana penyebaran wacana secara strategis. Dan yang kedua adalah Robert Fowler, Robert Hodge, Gunter Kress, dan Tony Chur. Tokoh-tokoh ini mengembangkan critical linguistik atau linguistik kritis. Mereka melihat bahasa sebagai praktik sosial yang mengandung ideologi. Bahasa tidak bersifat netral karena dapat memihak kelompok tertentu. Analisis mereka menyoroti bagaimana pilihan kata dan struktur bahasa membentuk pandangan masyarakat. Pendekatan ini dipengaruhi teori Halliday tentang fungsi bahasa sebagai semiotik sosial. Dan yang ketiga yaitu Theo van Leeuwen. Van Leeuwen meneliti bagaimana kelompok sosial ditampilkan atau disembunyikan dalam teks. Ia menjelaskan adanya proses yang pertama, eksklusi, yaitu pihak tertentu dihilangkan dari teks. Dan yang kedua, inklusi, pihak tertentu dimasukkan dan ditampilkan dalam teks. Cara penulisan berita dapat dipengaruhi pandangan pembaca terhadap suatu kelompok. Contohnya, perempuan atau kelompok minoritas sering dimarginalkan dalam media. Yang keempat ada Sarah Mills. Sarah Mills berfokus pada analisis wacana feminis. Ia meneliti bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks dan media. Perempuan sering diposisikan sebagai pihak lemah, salah, atau marginal dibanding laki-laki. Analisisnya memperhatikan posisi penulis, pembaca, dan tokoh dalam teks. Pendekatan ini menunjukkan bahwa wacana dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap gender. Yang kelima, dan A. Van Dijk. Van Dijk mengembangkan model analisis wacana kritis yang paling banyak digunakan. Menurutnya, wacana dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama, teks. Kedua, kognisi sosial, yaitu cara berpikir penulis atau masyarakat. Ketiga, konteks sosial. Ia menjelaskan bahwa teks tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi pengetahuan, ideologi, dan kondisi sosial. Media dapat membentuk cara berpikir masyarakat melalui bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir, Norman Fairclough. Fairclough mengembangkan model analisis wacana 3 dimensi, yaitu yang pertama, teks, analisis isi dan struktur bahasa. Yang kedua, discourse praktik, proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Yang ketiga, sosial-kultural praktik, yaitu pengaruh budaya politik dan sosial terhadap teks. Ia melihat bahasa sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan perubahan sosial dan kekuasaan. Analisis Fairclough banyak digunakan untuk meneliti media, politik, dan komunikasi sosial. Bab 10, analisis wacana kritis ideologi politik. Pengertian politik dan bahasa politik. Politik sebagai interaksi sosial, yaitu politik bukan hanya soal negara, melainkan segala bentuk interaksi sosial manusia yang melibatkan distribusi sumber-sumber sosial seperti kekuasaan, status, dan nilai. Politik dan kekuasaan yaitu inti dari politik adalah kekuasaan untuk membuat keputusan, mengontrol sumber penghasilan, mengontrol perilaku orang lain, serta mengontrol nilai-nilai yang dipercayai masyarakat. Definisi bahasa politik yaitu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu, baik melalui slogan, propaganda, pidato pemimpin partai, maupun tulisan-tulisan bermuatan ideologi. Penerimaan masyarakat yaitu agar sukses bahasa politik harus dikemas sebagai akal sehat atau common sense, supaya ideologi di dalamnya bisa terserap secara alami oleh masyarakat banyak. Komunitas politik, bahasa birokrasi yaitu tipe bahasa yang sering digunakan oleh pejabat pemerintah dalam pidato resmi yang penuh dengan jargon, istilah asing, dan nada ideologis untuk mengatur masyarakat. 6 kaidah George Orwell untuk menjaga kejujuran dan kejelasan dalam bahasa politik
Penyampaian pesan harus menghindari metafora mati, yaitu kiasan yang sudah kuno dan tidak lagi bermakna kuat. Verbal palsu, yaitu menggunakan frasa yang panjang dan bertele-tele untuk menyatakan sesuatu yang sederhana. Diksi yang rumit, yaitu sebaiknya gunakan kata pendek jika maknanya sama dengan kata yang panjang. Kalimat pasif, sebaiknya gunakan kalimat aktif agar pelaku dalam tindakan politik terlihat jelas. Jargon dan kata asing. Hindari bahasa teknis atau ilmiah yang tidak diperlukan, agar tidak membingungkan penerima pesan. Kekasaran bahasa lebih baik melanggar aturan bahasa daripada mengatakan sesuatu yang kasar atau jahat. Karakteristik komunikasi, menurut Birch, 1996, komunikasi politik bersifat dinamis, dialektis, dan selalu mengandung motivasi serta kepentingan tertentu yang dimotivasi oleh situasi sosial. Analisis wacana kritis dan politik Indonesia. Bahasa sebagai praktik kekuasaan, yaitu analisis wacana kritis melihat bahasa dalam politik Indonesia bukan sekadar kata-kata, tapi instrumen untuk mendominasi, mempengaruhi, atau mempertahankan status quo. Pentingnya etika politik, tanpa etika, politik akan didistorsi menjadi kasar. Anarki dan korup. Etika politik harus melekat pada pelaku agar politik dipersepsi sebagai sesuatu yang luhur dan fungsional untuk menyejahterakan masyarakat. Fenomena di Indonesia yaitu pencitraan. Banyak tindakan politik seperti hak interpelasi yang seringkali hanya digunakan sebagai ajang pencitraan oleh elit politik. Selanjutnya, eksklusivitas elit. Analisis menunjukkan adanya kecenderungan wacana politik yang hanya berputar di lingkungan elit dan kurang menyentuh substansi permasalahan masyarakat banyak. Bab 11, analisis wacana kritis, ideologi hegemoni. Pengertian hegemoni. Hegemoni adalah proses di mana pihak dominan memproduksi makna secara hegemonik untuk menaklukkan kesadaran pihak lain tanpa paksaan fisik. Kekuasaan wacana, Michael Foucault menjelaskan bahwa wacana adalah bentuk kekuasaan yang mampu mengontrol dan mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pihak dominan. Konsensus moral, Anthony Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni bukan sekadar penguasaan fisik, melainkan kepemimpinan intelektual dan moral melalui konsensus masyarakat. Memahami ideologi hegemoni. Block Studies, hegemoni muncul karena adanya kesatuan kekuatan ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat yang mendukung kedudukan penguasa. Saluran hegemoni bekerja melalui saluran demokratis, seperti media massa, lembaga pendidikan, parlemen, dan agama untuk melegalkan kepentingan kelompok dominan agar terlihat sebagai kepentingan umum. Peran intelektual, kelompok penguasa menggunakan kaum intelektual untuk menciptakan opini publik yang mendukung supremasi mereka dalam setiap aktivitas masyarakat. Menelusuri pemikiran Gramsci sebagai pencetus teori hegemoni. Kritik Marxisme, Gramsci menolak pandangan bahwa perubahan sosial hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau material semata. Pentingnya budaya, ia menekankan peran penting kepemimpinan moral dan intelektual dalam mengontrol masyarakat melalui nilai-nilai budaya dan ideologi. Gramsci perebutan hegemoni. Kesadaran kritis, perubahan sosial tidak dapat dilakukan mendadak. Diperlukan persiapan intelektual dan budaya untuk membangun kesadaran pada rakyat. Dua strategi perjuangan. Yang pertama, perang gerak atau war of movement. Serangan langsung untuk merebut kekuasaan pada negara dengan struktur sosial yang lemah. Yang kedua, perang posisi atau war of position. Perjuangan bertahap melalui intuisi sipil, yaitu sekolah, media, dan organisasi untuk merebut pengaruh budaya secara mendalam. Kelompok intelektual organik. Intelektual organik, kelompok pemikir yang muncul dari kelas sosial tertentu untuk merorganisir kepentingan kelasnya dan mematahkan hegemoni penguasa. Intelektual tradisional, yaitu kelompok yang merasa diri mereka netral atau bebas dari pengaruh kelas sosial seperti guru atau seniman. Orientalisme, postmodernisme, dan globalisme. Orientalisme adalah wacana barat yang mengkonstruksi dunia timur sebagai pihak yang lemah dan tidak rasional agar dapat dikuasai secara politik dan budaya. Sedangkan postmodernisme, gerakan yang menolak narasi besar dan melihat bagaimana kebenaran diproduksi untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Sedangkan
Globalisme, bentuk hegemoni baru di mana nilai-nilai budaya dan ekonomi global atau barat diterima secara sukarela di seluruh dunia. Hegemoni barat dalam politik global. Benturan peradaban, teori Samuel Huntington, yang melihat perbedaan budaya seperti barat versus Islam sebagai pusat konflik politik dan perebutan hegemoni global. Kekuatan multipolar, dunia sedang bergeser dari dominasi satu negara, super, yaitu Amerika Serikat, menuju struktur kekuatan yang lebih tersebar. Gerakan perubahan sosial konteks Indonesia. Blok perlawanan di Indonesia, Gerakan Sosial LSM, mahasiswa, organisasi keagamaan, berperan sebagai blok historis untuk menumbangkan rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Hegemoni neoliberal. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan hegemoni kapitalisme neoliberal yang menambah hingga kebijakan ekonomi dan sosial. Hegemoni ekonomi dan pengembangan perguruan tinggi. Komersialisasi pendidikan. Terdapat kekhawatiran bahwa perguruan tinggi di Indonesia kini lebih berfokus pada kepentingan pasar dan industri daripada nilai-nilai intelektual murni. Bahaya privatisasi. Kebijakan yang mengarah pada privatisasi pendidikan tinggi seperti BHMN berpotensi membatasi akses masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan berkualitas. Bab 12. Analisis wacana kritis ideologi rasis. Pendahuluan. Kaitan rasisme dan wacana. Rasisme dalam wacana berkaitan erat dengan masalah diskriminasi, prasangka, perbudakan atau apartheid, dominasi, dan kesenjangan etnis. Rasisme kontemporer merupakan rasisme yang terbentuk karena dominasi kaum elit, politik, birokrasi, media, dan lain-lain, yang berupaya mengontrol keputusan hidup kaum imigran dan minoritas. Reproduksi prasangka, yaitu kaum elit memproduksi prasangka etnis melalui teks, pembicaraan, dan komunikasi yang muncul dalam rapat parlemen, berita, iklan, hingga buku teks. Pengertian rasisme. Pandangan hidup rasisme adalah anggapan bahwa satu kelompok tertentu tidak sederajat atau belum berderajat manusia karena memiliki ras rendah. Dampak ideologi mereka yang dianggap memiliki ras rendah dipandang layak untuk dimusnahkan, diperbudak, atau diperlakukan tidak manusiawi. Sistem sosial rasisme dipahami sebagai sistem sosial yang kompleks dan mengakibatkan adanya dominasi dan ketidaksetaraan. Wacana rasisme. Alat kepentingan wacana rasis berfungsi sebagai alat untuk melestarikan dominasi dan menjadi distributor ideologi dalam masyarakat. Proses terjadinya melibatkan praktik-praktik sosial seperti representasi, legitimasi, dan penolakan terhadap komunitas lain. Contoh nyatanya, iklan kosmetik pemutih kulit yang mengkonstruksi bahwa kulit putih lebih baik atau cantik, sehingga menciptakan ideologi ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit. Ideologi rasis. Dasar teori sosial ideologi rasis mendasari penyajian pengetahuan, penggolongan anggota kelompok, dan proses perubahan sosial secara historis. Kerangka ideologi meliputi identitas, siapa kita, aktivitas, apa yang dilakukan, tujuan, nilai, posisi, dan penguasaan sumber daya. Pemikiran rasis dan pembentukan wacana rasis. Akar wacana muncul dari aliran politik yang secara ideologis merupakan citra kesukuan yang tidak terkontrol. Strategi presentasi, adanya kecenderungan presentasi positif pada kelompok sendiri dan presentasi negatif pada kelompok lain dalam teks dan pembicaraan. Representasi ideologi rasisme. Dimensi tubuh, kini rasisme tidak hanya soal warna kulit, tapi juga merambah ke standar kecantikan, ekonomi, hingga pendidikan. Praktik sehari-hari terjadi dalam bentuk diferensiasi seperti perbedaan pelayanan di tempat umum atau supermarket berdasarkan penampilan fisik seseorang. Kritik eksistensialisme menolak rasisme dan menekankan bahwa setiap manusia harus dipandang secara merdeka dan setara tanpa sekat rasial. Rasisme dalam media, analisis kerusuhan Mei 1998. Peran media seperti Kompas, Media Indonesia, dan Republika berperan dalam membentuk simbol rasis terhadap etnis tertentu selama konflik.
Konstruksi simbol etnis Cina sering digambarkan sebagai kelompok eksklusif atau kolutif, sementara kelompok pribumi digambarkan sebagai pihak yang marginal secara ekonomi. Dominasi makna yang muncul di media biasanya adalah makna yang diproduksi oleh kelompok dominan yang menguasai wacana tersebut. Nah, itu dia rangkuman bab 9 sampai 12 dan terima kasih.